Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan bahasan kita dari mentadabburi ayat-ayat surat Thaha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 128 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 128, "Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha." Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, yaitu kaum musyrikin? Apakah tidak jelas bagi mereka ya betapa banyak kaum yang kami binasakan dari umat-umat sebelum mereka? Yamshuna fi masakinihim, padahal mereka berjalan di bekas-bekas tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha, yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini 128 memberi teguran kepada orang-orang musyrikin, ya. Allah berkata, tidakkah jelas bagi mereka betapa banyak umat-umat terdahulu di zaman-zaman sebelum mereka yang Allah binasakan, ya Allah turunkan azab kepada mereka. Yamshuna fi masakinihim, yang sebagiannya mereka lewati tempat-tempat mereka. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka kalau pergi ke utara, ke negeri Syam dalam rangka berdagang, mereka akan melewati Diyar Samud, kaum Samud. Dan mereka lihat bagaimana suatu kaum yang kuat kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya masyhur, mereka tahu tentang kisah kaum Samud. Dan kalau mereka pergi ke arah selatan, ya, mereka akan menuju ke negeri Yaman, ya. Mereka akan melewati kaum Ad, yaitu tempat tinggal kaum Ad. Dan mereka juga tahu bagaimana kisah kaum Ad, karena kaum Ad, kaum Samud adalah dari suku Arab. Makanya Allah mengatakan yamshuna fi masakinihim. Apakah tidak menjadi pelajaran bagi mereka? Mereka melihat bagaimana dua kaum besar yang dulu begitu hebat, terkenal di seantero jazirah, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir, yang cerdas. Artinya orang-orang yang menggunakan akal mereka, tentunya mereka bisa mengambil pelajaran bagaimana Allah binasakan kaum-kaum tersebut. Yaitu seakan-akan Allah berkata atau mengingatkan kepada mereka, kalian kaum Quraisy, kaum musyrikin, ya, apakah kalian merasa aman daripada azab? Padahal kalian tidak lebih baik daripada kaum-kaum tersebut, ya. Kalau kalian lebih baik daripada kaum-kaum tersebut, mungkin kalian merasa aman tidak diberi azab, tapi kalian tidak lebih baik daripada kaum-kaum tersebut, bahkan kalian lebih buruk. Di antaranya bukti kalian lebih buruk karena kalian telah mendustakan Rasul yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Jika mereka kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum lainnya berhak mendapat azab, maka kalian juga berhak untuk diberi azab. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sering Allah memberikan bencana atau azab sebagai peringatan bagi yang lainnya. Yang di zaman sekarang juga Allah memberikan ya, teguran-teguran, bencana-bencana ya kepada sebagian orang, sebagian kaum. Maka kita yang selamat dari bencana-bencana tersebut, dari teguran-teguran tersebut, harusnya kita mengambil pelajaran. Jangan sampai segala musibah yang menimpa, jangan sampai masalah bencana yang menimpa, kemudian kita anggap lewat begitu saja, tidak dikaitkan dengan dosa-dosa. Ya. Seakan-akan hanyalah gejala alam, hanyalah kejadian alam, suatu yang hal yang biasa, yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya. Padahal Allah telah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Nampak kerusakan di daratan, di lautan apa? Bima kasabat aydin nas. Akibat perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amil. Agar mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Agar mereka sadar. Ya. Masih mending Allah tidak binasakan. Allah hanya kasih kerusakan agar orang-orang yang cerdas bisa sadar. Ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat dosa-dosa yang kalian lakukan. Oleh karenanya
Sungguh menyedihkan jika kemudian terjadi bencana atau musibah, kemudian kita hanya mengkaitkan hal tersebut dengan alam. Benar, ini semua kejadian alam, tapi siapa yang menggerakkan alam tersebut? Siapa yang mengatur alam tersebut? Kenapa alam tersebut terjadi demikian? Ya, kenapa? Ya, ini harusnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Dan sekiranya jika tidak ada suatu ketetapan dari Allah sebelumnya, ya, atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti adab itu telah menimpa mereka. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini, mereka kaum musyrikin Arab, ya, kaum Quraisy, mereka berhak diazab oleh Allah. Bahkan mereka wa yasta'jilunaka bil azab. Bahkan mereka sering minta agar segera diberi azab. Kata mereka, wahai mana azab yang kau janjikan? Mana azab? Jadi mereka memang berhak untuk diazab karena mereka kurang ajar kepada Nabi SAW. Mereka kufur kepada Allah, mereka musyrik. Mereka menantang minta dikasih azab, ya. Tapi Allah tidak kasih azab. Kata Allah, walaula kalimatun sabaqat. Kalau bukan karena takdir yang sudah Allah tetapkan sebelumnya, ya, wa ajalun musamma, dan juga ketetapan yang sudah Allah tentukan, yaitu takdir, Allah tidak mengadab mereka, ya, lakana lizaman, tentu mereka akan dilazimi oleh azab, tentu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lizaman dari mulazamah, ya, fi'al maknanya muamalah, itu fi'al bil mufa'alah, yaitu lizam, mulazamatul azab, yaitu azab akan melazimi mereka sebenarnya. Tetapi Allah tunda karena Allah sudah takdirkan, karena hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Kenapa Allah tunda mengadab mereka? Banyak hikmah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya misalnya karena orang-orang Quraisy tersebut, orang musyrikin tersebut tidak diadab oleh Allah. Kenapa? Karena anak-anak mereka nanti ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka tidak dikasih azab? Ya, sebenarnya mereka berhak untuk diazab, ternyata di antara mereka pula juga ada yang beriman, ya. Di antara mereka juga ada yang beriman di kemudian hari, ya. Karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Allah tidak turunkan azab sekarang? Ya, Allah tunda sampai akhirnya misalnya terjadi perang Badar di mana mereka tewas dalam perang Badar tersebut, ya. Karena ini kita katakan ini surat Makkiyah, turun di fase Mekah, ya, agar kaum muslimin bisa belajar bagaimana yang disebut dengan kesabaran tatkala diganggu dalam dakwah, apa yang disebut dengan syariat jihad dan yang lainnya. Jadi Allah menunda azab mereka karena sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz, ditakdirkan ditunda karena ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki, di antara yang tadi kita sebutkan. Kemudian Allah berfirman, fasbir, fa, yaitu maka, artinya karena, jadi seakan-akan Allah berkata, karena mereka tidak diazab, mereka tidak dibinasakan oleh Allah, ditunda azab mereka, dan mereka terus mengganggu Nabi SAW dengan perkataan fasbir, maka sabarlah wahai Muhammad. Fasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi SAW kebanyakannya diganggu oleh mereka dengan ucapan-ucapan mereka, dan ini sangat berat bagi Nabi SAW. Karena Nabi bukan orang biasa. Nabi SAW kakeknya dulu penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib. Ya, dia dari Bani Hashim. Bani Hashim keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang dari Quraisy, yang nenek moyangnya Nabi SAW, Ibrahim dan Ismail, yang bangun Ka'bah. Ya, kemudian suku terbaik dari Quraisy adalah Bani Hashim. Ya, intinya Nabi adalah orang yang sangat mulia, yang memiliki nasab yang tinggi. Dan orang seperti memiliki kedudukan seperti ini, yang tidak pernah berbuat keburukan, yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berzina, yang tidak pernah menyembah berhala, yang tidak pernah mengganggu orang, yang tidak pernah menyakiti orang. Ini di zaman jahiliyah Nabi tidak pernah demikian. Di zaman jahiliyah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, terkenal akhlak yang mulia. Al-Amin, diberi gelar sebagai orang yang sangat mulia. Kemudian setelah dia menjadi Nabi, dikata-katain. Ini berat bagi Nabi SAW. Seandainya ada orang nakal dikata-katain, dia biasa aja. Ya, bagi dia gangguan fisik lebih berat daripada gangguan lisan. Tetapi bagi sebagian orang seperti orang mulia seperti Nabi SAW, gangguan lisan bisa jadi lebih berat daripada gangguan fisik. Jarohatul lisani lahalti, jarohatul sinani lahalti amu wala yalta'imu ma jarohal lisanu. Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tapi luka yang diakibatkan sayatan lisan sulit untuk disembuhkan. Jadi karena kondisi Nabi sebagai orang yang mulia, gangguan-gangguan, tuduhan-tuduhan
yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka terasa berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka, dalam banyak ayat, bukan satu ayat aja. Karena sering mereka mengganggu Nabi dan ini berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka mengatakan Nabi kahin, Nabi adalah dukun. Atau Nabi dikatakan kadzdzab, pendusta. Atau Nabi dikatakan sahir, penyihir. Atau dikatakan mashur, tersihir, ya. Ya, atau dikatakan syairun majnun, penyair, gila. Atau dikatakan sabi, orang keluar dari adat tradisi nenek moyangnya. Betapa banyak kata-kata yang mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mereka semua sepakat Nabi adalah orang yang paling mulia, bahkan diberi gelar dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta. Allah berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Karena Allah menunda azab mereka sehingga mereka terus berlanjut dalam mengganggu Nabi dengan kata-kata mereka, maka sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Terus apa yang dilakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Dan hendaknya kau bertasbih dengan memuji Rabbmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Ya. Sebelum terbenam matahari, wa min ana'il laili, dan juga di tengah malam. Fasabbih, bertasbihlah, wa atrafan nahari, dan juga di ujung-ujung siang, la'allaka tarda, semoga engkau merasa senang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberi solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bisa bersabar, maka Nabi hendaknya salat, ya. Ya, jadi Nabi solusi agar sabar dari tuduhan-tuduhan mereka adalah tasbih. Tasbih di sini kebanyakan para ulama maksudnya adalah salat. Jumhur atau mayoritas mufassirin mengatakan artinya salat. Karena dalam salat ada tasbih dan tahmid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbik. Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik." Dan salatlah dengan memuji Rabbmu, ya. Tasbih secara umum artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan. Allah Maha Suci. Kita bilang subhanallah, subhanallah, maksudnya Allah Maha Suci dari segala kekurangan Allah, karena Allah Maha sempurna. Nah, di sini sama seperti dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami tahu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dadamu menjadi sempit atas ucapan-ucapan mereka, wahai Muhammad. Allah tahu Nabi susah waktu dikata-katain, ya. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika, apa jalan solusinya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kepada Rabbmu dan jadilah kau termasuk orang-orang yang sujud. Itu disuruh salat. Ya, oleh karenanya solusi kalau seorang menghadapi permasalahan, ya, zaman sekarang mungkin dibaca dibully sama orang. Ya, ini Nabi lagi dibully sama orang musyrikin Arab, dibully, ya. Dibully oleh netizen dan yang lainnya, sudah salat. Mengeluh sama orang juga tidak selesai, mending salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyuruh Nabi untuk salat 5 waktu, ya. Sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Perhatikan sini. Qabla tulu'i syams. Sebelum terbit matahari. Wa qabla ghurubiha. Kemudian wa qabla ghurubiha. Sebelum terbenam matahari. Wa min ana'il laili fasabbih. Kemudian di tengah malam, ana'il lail. Wa min ana'il lail dari sebagian malam. Fasabbih, bertasbihlah, wa atrafan nahar, atrafan nahar. Atrafan nahar. Ini ujung-ujung siang.
Kata para ulama, ini maksudnya isyarat kepada salat 5 waktu. Yang dimaksud dengan suruh bertasbih sebelum terbit matahari adalah salat subuh. Kemudian dimaksud dengan sebelum terbenam matahari, salat maghrib. Kemudian dimaksud dengan sebagian di malam hari, maksudnya adalah salat isya. Yang dimaksud dengan atrafan nahar, ujung-ujung siang, yaitu salat duhur dan asar. Salat duhur dan asar. Nah, ini mohon maaf, ini salat sebelum terbenam matahari, maksudnya adalah salat asar. Ya. Kemudian sebelum salat maghrib, salat asar. Ujung-ujung siang, kata para ulama, siang terbagi 2. Siang terbagi 2. Ya. Ini dipisah oleh namanya zawal. Zawal itu adalah sebelum atau menjelang zuhur. 10 menit menjelang zuhur. Sekitar 10 menit sebelum azan zuhur. Nah, kata para ulama, zawal terbagi menjadi 2. Dari siang terbagi menjadi 2. Dari terbit matahari, ini terbit matahari. Sampai zawal. Kemudian dari zawal sampai terbenam matahari. Terbenam matahari. Nah, ujung pertama dari sampai zawal, ujungnya adalah zuhur. Ya. Jadi kalau kita kasih ujung di sini, jadi di ujung hari, yaitu di penghujungnya di sini, berarti ini adalah zuhur. Ya. Saya hanya menjelaskan ayat tersebut. Kemudian ujung pada penghujung hari setelah terbenam matahari namanya salat maghrib. Ini banyak ahli tafsir menafsirkan dengan demikian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'alaka tarda. Yaitu salatlah sebelum subuh, kemudian salat asar, salat isya, salat zuhur, salat maghrib, dan salat kalau orang serius melaksanakan salat 5 waktu, maka akan menghilangkan kegundah gulanaan yang ada di hatinya. Sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW, dia adalah orang yang paling benar, orang yang paling jujur, tapi dibuli dengan hal yang tidak benar. Ya. Seorang saja kalau dia salah, misalnya dia seorang pencuri, kemudian dituduh pencuri, diramein di mana-mana, tentu dia sakit hati. Padahal benar-benar dia mencuri. Seorang pendusta, kemudian dibuli pendusta, dia sakit hati. Bagaimana lagi dengan orang yang suci dari itu semua, seperti Nabi Muhammad SAW, Al-Amin, yang tidak melakukan semua, kemudian dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ya, orang gila, majnun, kemudian kahin, dukun, kemudian sahir, penyihir, kemudian mashur, tersihir, kemudian syair, penyair, dan lain-lainnya. Dibilang ini dari Allah, maka penyair. Ente karangan ente sendiri itu Al-Quran. Baik, ini solusi bagi orang yang menghadapi ujian seperti Nabi SAW. Kemudian kata Allah, la'allaka tarda, semoga kau ridha, ya. Semoga kau senang, artinya kau akan mendapatkan pahala yang besar. Kesabaranmu disertai dengan solusinya, dengan salat 5 waktu, itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Sampai Allah berkata, la'allaka tarda, semoga kau senang, yaitu kau diberi ganjaran dengan besar yang membuat engkau menjadi bahagia, ya. Yaitu ganjaran yang akan membuat engkau bahagia. Setelah itu Allah berfirman pada ayat 131, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Karena kami ingin menguji mereka dengan nikmat-nikmat tersebut. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita tuliskan di sini ayatnya, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan." Ya. Azwajan minhum zahratal hayatad dunya. Azwajan minhum zahratal hayatad dunya. Linaftinahum fih. Linaftinahum fihi. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Artinya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kau panjangkan, tamuddanna yang mut itu memanjangkan. Dan janganlah kau panjangkan kedua matamu, ya, kedua matamu. Tamuddanna janganlah panjangkan. Dan janganlah. Kau panjangkan kedua matamu ila ma mata'na bihi, ini apa yang kami itu kenikmatan yang kami berikan kepada mereka, yang kami berikan mata'na bihi azwajan sekelompok dari mereka. Dari mereka maksudnya orang Quraisy, orang kafir, ya. Orang-orang kafir. Zahratal hayatid dunya. Zahratal hayatid dunya maksudnya adalah mawar dunia, mawar kehidupan dunia. Zahra maksudnya mawar kehidupan dunia. Linaftinahum fi, kami menguji mereka dengannya. Kami menguji mereka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa rizqu rabbika, dan rizki Rabbmu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ini ayat, ya. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada kenikmatan yang dimiliki oleh orang kafir Quraisy. Allah di sini la tamuddanna, ya. Sini ada nun taukid, ya. Jangan sekali-sekali kau panjangkan matamu. Dari sini kata para ulama yang dilarang adalah memandang dengan lama, ya, memandang kenikmatan dunia yang dimiliki orang kafir dengan kondisi kagum dengan nikmat-nikmat tersebut. Dengan kondisi ngiler kepada nikmat-nikmat tersebut. Tamuddan itu memandang lama, maksudnya apa? Memandang dengan pandangan lama, ya. Itu pandangan yang lama. Yang lama, kagum dan ngiler, ya, bahasa kita lah. Kagum dan ngiler dengan kenikmatan yang mereka miliki, ya. Kata para ulama, kalau memandang sesekali, bukan pandangan yang lama, pandangan untuk melihat, mengenal, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah tamuddanna ainaika, memandang terus. Karena apa yang kami berikan kepada azwajam minhum, sekelompok dari mereka orang kafir. Orang kafir ada yang miskin, ada yang banyak yang kaya. Ada yang miskin-miskin juga, ada yang susah, tapi ada sekelompok mereka yang kaya-kaya. Ya, asnaf, kelompok dari mereka kaya-kaya luar biasa. Ya, Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Allah ingatkan, kenapa? Zahratal hayatid dunya. Allah mengatakan zahrah. Ini adalah mawar, ya, mawar. Mawar itu indah, kita itu mawar.
Sifat mawar apa? Warnanya macam-macam. Ada putih, ya. Enak dilihat, macam-macam. Ada putih, kemudian ada merah, ya. Ada mungkin jingga. Tapi apa sifatnya apa? Dia harum, ya, harum. Harum dan indah dipandang. Tapi ingat, dia cuma cepat layu. Sifat kurangnya dia cepat apa? Layu. Allah menamakan kenikmatan dunia dengan zahrah. Kenapa? Dia cepat layu. Karena ya namanya kehidupan dunia. Kalau bukan kenikmatan yang kita miliki kemudian silih berganti dan hilang, kitanya yang layu, kitanya segera sirna dari muka bumi ini. Seorang mungkin bangun istana yang begitu mewah ya, tapi yang bangunnya berapa lama dia hidup ya? Berapa lama dia hidup ya? Saya pernah waktu ke Paris masuk ke sebuah istana yang luar biasa megah. Yang bangun di sana tersebut mati, ada yang bilang dibunuh oleh rakyatnya dan yang lainnya. Dia udah bangun mewah-mewah, hidup dia cuma sebentar. Ya. Entah dunia yang mawar, orangnya yang menghidup di muka bumi juga ini segera sirna. Ya. Namun demikianlah kehidupan dunia. Hanyalah mawar yang cepat sirna. Oleh karena jangan seorang terpedaya mencari kenikmatan dunia sebanyak-banyaknya sementara dia hanya mengumpulkan seperti mengumpulkan mawar yang sebentar. Kalau kita petik mawar, kita biarkan sebentar, layu, nggak lama. Allah mengisyaratkan kehidupan dunia ini seperti mawar. Sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin tatkala kata Allah yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsalum tariqatan illa bistum illa yauma. Tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah maka mereka sambil ngomong di antara mereka kita hidup di dunia cuma 10 hari. Kata Allah yang paling tepat di antara mereka yang mengatakan hidup kita ini cuma 1 hari. Maksudnya apa? Sangat cepat dibandingkan dengan akhirat. Seperti mawar yang cepat layu. Dalam sebagian qiraah, jadi sini mawar, kalau kita bicara i'rabnya zahratal. Jadi dia mansub. Maksudnya apa? Ini adalah hal i'rabnya adalah hal. Ini hal dari mana? Ini hal, dia mansub dari ma. Ini sahibul hal. Jadi kondisi hal artinya kan ini hal, kondisi. Kondisi kenikmatan yang kami berikan kepada orang kafir itu zahrah. Dia seperti apa? Seperti mawar yang cepat rusak. Dalam sebagian qiraah dibaca dengan ini kan sukun. Dalam sebagian qiraah dibaca dengan fathah. Jadi begini. Zaharota dengan fathah. Dengan fathah. Kata Al-Alusi dalam tafsirnya, zaharata, inilah jamak dari, ini sama dengan zahirin. Ya. Jamak dari zahir. Ya. Jamak dari zahirun. Sama seperti kafirun, jamaknya adalah kafaroh. Sama. Ya. Jadi zaharah artinya zahirin. Maksudnya adalah zahirin, yaitu kalau bahasa kita indah ya. Bahasa kita maksudnya indah. Indah, mentereng. Kalau dia dibaca zaharah, maka kata para ulama, kalau dibaca zaharah, maka ini i'rabnya lain lagi. Zaharah, dia adalah na'at dari ini, dari azwaj. Na'at. Ini man'utnya. Yaitu berkaitan dengan orang-orang. Jadi Allah mengatakan, janganlah kau memanjangkan kedua matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada azwajan minhum, sekelompok manusia dari mereka yang mereka sifatnya zahirin. Yaitu mentereng, necis, indah, bening-bening, cantik-cantik. Begini orang kafir seperti itu banyak ya. Orang kafir, orang barat sekarang bagaimana mewahnya mereka, bagaimana kerennya mereka, ya dari sisi fisik, dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, dari sisi gaya hidup mereka. Yang begitu kata Allah, zaharata. Mereka demikian. Jangan kau terpedaya dengan mereka. Ya. Kalau zaman Nabi dulu orang kafir Quraisy ya, mereka hidupnya gaya, keren dan yang lain-lainnya. Kata Allah, zaharatal hayatid dunya. Memang mereka keren. Ya. Karenanya ikhwan, ya.
Allah mengatakan apa tujuannya? Linaftinahum fih. Kami bikin mereka nikmat itu apa? Untuk kami menjadikan mereka terfitnah dengan nikmat-nikmat tersebut. Nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi menyesal. Karena semua nikmat yang mereka rasakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kegagahan tubuh mereka, ya mereka gunakan buat apa? Kekuatan fisik mereka buat apa? Kecantikan yang mereka miliki, ketampanan yang mereka miliki buat apa? Semuanya ada fitnahnya, ada ujiannya, ada pertanggungjawabannya. Ya, sebagian mereka Masya Allah perhatian sama tubuh segar kuat, pamer body di sana. Tapi itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dimintai pertanggungjawaban. Kata Allah, linaftinahum fih. Sungguhnya itulah fitnah ujian bagi mereka. Kata Allah, wa rizqu rabbika, dan rizki Rabbmu, perhatikan sini, rizqu Rabbmu. Ini rizkinya orang-orang beriman. Rizki Rabbmu, rizki orang-orang beriman. Ini mudhaf ilaih, rizqu rabbika. Ya, rizki Rabbmu. Padahal kita tahu namanya rizkinya orang-orang kafir juga rizki dari Allah. Semuanya dari Allah. Tapi kenapa Allah khususkan untuk rizki orang beriman, rizki Rabbmu? Karena rizki ini yang Allah berikan, rizki yang halal. Yang tidak membuat mereka lupa dari akhirat. Yang menjadikan rizki tersebut sebagai sarana mereka untuk mencapai akhirat. Makanya disebut rizki Rabbmu. Khairun, ya, wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Rizki Rabbmu di sini ada dua tafsiran. Apa maksudnya rizki Rabbmu? Ada yang disebut dengan rizqul ajil, rizki yang disegerakan. Kemudian rizki al-ajil, yang diakhirkan. Maksudnya surga. Ini maksudnya apa? Surga. Maksudnya kalau yang disediakan maksudnya rezeki yang halal. Orang beriman kalau dikasih rezeki tersebut halal dan tidak membuat mereka lalai dari akhirat. Orang kafir dikasih rezeki membuat mereka lupa dengan akhirat. Apakah rezeki yang dapat sekarang atau rezeki yang dapat nanti, maka itu adalah rezeki Rabbmu. Berbeda dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang musyrikin, orang-orang kafir. Lebih baik, ya, wa abqa, dan lebih kekal. Apalagi surga lebih baik dan lebih kekal. Taib. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita semua. Kita jangan terpedaya dengan dunia ini. Sekarang kalau zaman dahulu pengen lihat sesuatu, melihat kenikmatan yang dimiliki orang kafir, maka dilihat terus, melihat. Kalau zaman sekarang kita tinggal buka medsos, kita buka komputer, kita melihat kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh orang kafir, ya. Kita kagum, kita pingin seperti itu. Ini bahaya buat kita lalai dari dunia. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi SAW, maka hidup Nabi SAW sangat sederhana. Hidup Nabi SAW sangat sederhana. Ya. Lihat apa perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, in kunna lanara al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, salasata ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Kita lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut, tidak ada api yang dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kisah Nabi menghajar istri-istrinya, Nabi pergi ke Al-Masyrubah. Al-Masyrubah suatu tempat agak naik kemudian agak kecil, macam kamar kecil. Kemudian Umar bin Khattab naik bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masyrubah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muttaji'an, dalam Sahih Bukhari hadis ini, Rasulullah SAW muttaji', yaitu berbaring, ala rimali hasirin, yaitu berupa tikar yang teranyam dari daun-daun korma. Memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar melihat isi kamar tersebut, tidak ada isi apa kecuali sekedar kulit-kulit, ya, tidak ada harta macam-macam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yuwassi' li ummatik. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memberi kelapangan harta, kelapangan dunia bagi umatmu. Fa inna Farisa wa Rum, ya. Adapun Persia dan Romawi, mereka wussi' alaihim, mereka diberikan harta yang luas, kenikmatan dunia, ya. Wa'tu dunya wa ma ya'buduna Allah. Mereka diberikan dunia dan padahal mereka tidak beribadah kepada Allah. Ini ide Umar melihat Nabi seperti kasihan. Maka Nabi berkata, "Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab?" Kau ragu Ibn al-Khattab dengan agama Islam? Artinya, saya begini, apakah ini adalah kekurangan agama? Kau ragu?
Ya. Ulaika qaumun ujilat lahum hayatumud dunya. Ya. Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah suatu kaum yang disegerakan kenikmatan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Jadi memang begitu ya. Nabi jelaskan bahwasanya orang kafir seperti itu Allah mudahkan mereka kenikmatan dunia. Dan Nabi dalam kondisi tidur di atas tikar yang seperti itu. Karena kita tidak diciptakan untuk dunia. Dunia hanya untuk ujian. Ya. Oleh karenanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Tatkala orang-orang kafir dipaparkan di hadapan neraka jahanam, maka dikatakan kepada mereka adhabtum thayyibatikum. Kalian telah mensirnakan, telah membuang kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan-kebaikan kalian tatkala dunia. Artinya disegerakan di dunia kebaikan-kebaikan kalian. Demikian juga dari hadis Ibnu Mas'ud, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertemu Nabi, kemudian Nabi tidur di atas hasir, di atas tikar yang kemudian memberi bekas di lambung Nabi, kemudian tanpa ada kasur, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dibuatkan kasur bagimu, dibuat tempat tidur?" Ya, ide bukan dibuat istana, ide kepada Nabi, bukan kalau dibuat kasur bagi engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali walid dunya, innama ana fid dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguhnya aku dengan dunia seperti seorang yang sedang bersafar kemudian mampir di bawah sebuah pohon kemudian meninggalkan pohon tersebut. Dunia ini cuma tempat untuk dihampiri sebentar, singgah sebentar, kemudian kita lanjutkan kehidupan yang sungguhnya di alam barzah sampai kemudian di hari akhirat kelak. Jadi kalau orang ingin mampir di satu tempat, maka tidak perlu dia bermewah-mewah, cuma mampir sebentar. Perjalanan masih panjang. Kita ini perjalanan masih panjang, kita baru berjalan sebentar. Baru di alam janin 9 bulan, baru dalam kehidupan mungkin 40 tahun, 50 tahun. Ya, 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hampir sebentar. Kemudian kita masuk alam barzah, perjalanan yang sungguhnya. Yang mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, kemudian dibangkitkan padang mahsyar, 50.000 tahun dan seterusnya, neraka atau surga abadi. Maka jangan sampai seorang terpedaya. Ya. Maka Nabi ya mencukupkan dengan kehidupan demikian. Oleh karenanya dalam Sahih Bukhari juga tatkala Abdurrahman bin Auf buka puasa, dia lagi puasa kemudian dihidangkan makanan. Kemudian dia berkata, ya, qutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair dibunuh, mati syahid dalam perang Uhud dan lebih baik daripadaku. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa untuk mengkafankan dia kecuali burdah, sebuah kain. Ya. Kalau in ghuttiya ra'sahu badat rijlah wa in ghuttiya bihi rijlah bada ra'suh. Ya, kalau kain tersebut digunakan untuk menutup bagian atasnya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup buat kakinya, maka kepalanya kelihatan. Artinya Mus'ab bin Umair tidak meninggal dalam kondisi tidak memiliki dunia sama sekali, kecuali secari kain. Yang itu pun tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ya mengatakan, "Tsumma wusi'alana dunya," setelah itu kita dibukakan dunia. Nakhsha an yakuna, dia berkata, kita khawatir ini adalah dari kebaikan-kebaikan yang disegerakan di dunia sehingga mengurangi jatah di akhirat kelak. Kemudian beliau pun menangis, fabaka. Oleh karenanya para ulama mengatakan seorang mukmin boleh menikmati kenikmatan dunia ya selama tidak menghalangi dari akhirat, tapi jangan terus tenggelam dengan dunia ya. Karena kalau seorang benar-benar selalu perhatian dengan semua yang mewah, semua yang keren, semua yang wow, menunjukkan perhatian dia sama akhirat kurang. Bagaimanapun tidak mungkin digabungkan kecintaan dunia dengan kecintaan akhirat, tidak mungkin digabungkan. Kita boleh bersenang-senang sesekali, bukan terus-terusan. Harus yang mewah, harus yang paling top, harus yang paling tidak seperti itu. Sehingga kalau kita terlalu mewah punya kekayaan, ya, kita mungkin mau meninggal takut ya. Ini takut terlalu mewah seperti ini. Tapi kalau orang mencari harta yang banyak untuk akhirat, tidak ada masalah, silakan dia punya kekayaan, kemudian dia gunakan untuk fakir miskin, anak yatim, kemudian untuk dakwah, untuk macam-macam silakan. Tapi intinya hati dia jangan sampai terlalaikan, karena orang punya kemewahan yang banyak, mudah buat dia lalai daripada akhirat. Ya, jangan juga harus. Makanya bagaimana para salaf dahulu mereka sengaja makan sama orang miskin, ya, sengaja ya, meskipun mereka mungkin punya harta. Ya. Allahul musta'an. Taib.
Kita lanjutkan, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salat." Perintahkanlah keluargamu untuk salat. "Wastabir 'alaiha." La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari engkau. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepada engkau. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ayat, ya, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh keluarganya untuk salat, dan ini perintah kepada Nabi dan tentu umatnya lebih utama untuk menjalankannya juga, ya. Jadi kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ini dalil bahwasanya seorang tidak boleh egois, dia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Yang mau anak masuk neraka, istri masuk neraka, enggak ada masalah, ya. Masuk neraka istri enggak, nanti diganti di surga bidadari, ya, biarin aja masuk neraka. Kita enggak boleh seperti itu. Anak kita, istri kita, tanggung jawab kita. Ya. Maka seorang berusaha menyuruh anak-anaknya, istrinya untuk apa? Untuk salat. Kemudian kata Allah, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Ini dalil bahwasanya untuk senantiasa melazimi salat perkara yang berat bagi jiwa. Makanya Allah menyuruh wastabir, bersabarlah, tambahkanlah sabarmu untuk senantiasa salat. Sabar dalam menjalankan salat, sabar menyuruh anak istri salat juga butuh kesabaran. Nasihati, mungkin anak-anak membangkang, nasihati lagi, jangan pernah bosan. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam salat. Inilah bekalmu di akhirat kelak. Innaka lan tasjuda sajdatan lillah illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta anka bi khati'ah. Tidaklah kau sujud satu sujud saja. Karena Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosamu. Jadi suruh anak-anak istri untuk salat, ya, bersabar, suruh mereka dengan cara, dengan trik yang baik, dengan kelembutan. Wastabir 'alaiha, bersabarlah. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki. Kata para ulama, ini isyarat betapa banyak orang meninggalkan salat gara-gara mencari rizki. Dia lupa salat. Dia lupa untuk meminta rizki kepada sang pemberi rizki. Dia melihat sebab-sebab duniawi, padahal dia lupa bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak beribadah kepada sang pemilik rizki, Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquk, justru kami yang berizki padamu. Kata para ulama, dalil bahwasanya kalau orang perhatian terhadap ibadah sambil disertai dengan usaha, maka Allah akan jamin rezekinya. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Baik. Setelah itu Allah berfirman di ayat ke-133. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih, dan mereka berkata, orang kafir, laula ya'tina bi ayatin min rabbih, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Mengapa ya ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Artinya dia mengatakan, mereka berkata, mana Muhammad, mana dalilnya dia sebagai seorang rasul? Padahal dalilnya banyak, Al-Quran sudah cukup. Al-Quran sudah cukup. Ini kata para ulama di antara contoh perkataan-perkataan yang mengganggu Nabi, yang Nabi disuruh bersabar darinya, yaitu mereka ngejek. Kata mereka, mana dalilnya ente seorang Nabi? Mana dalilnya wahai Muhammad engkau seorang Nabi? Datangkan dalil bahwasanya engkau seorang Nabi. Ya, jelas dalilnya Rasulullah SAW. Al-Quran, mukjizat bagi luar biasa. Mereka tahu, tapi mereka mukabarah, mereka sombong, mereka angkuh. Sehingga mereka menyakiti Nabi dengan berkata itu bukan dalil, Al-Quran bukan dalil. Ya. Kata Allah, awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya. Ini kita belajar nahwu sedikit pada ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam ta'tihim bayyinatu ma fi as-suhufil ula.
Bukankah telah datang kepada mereka? Ini artinya bukankah telah datang kepada mereka apa penjelas pada apa yang di suhufil ula, maksudnya Taurat, suhufil ula itu kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, dan lain-lain yang kita tidak tahu namanya. Suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim Musa, Nabi Ibrahim juga punya suhuf. Bayyinatu, ya. Bayyinatu. Nah, bayyinatu di sini ada 3 qiraah, ya. Ada bayyinatu, ini yang ada di mushaf kita. Bayyinatu ma fi as-suhufil ula. Kemudian qiraah yang kedua, bayyinatun, pakai tanwin, ma fi suhufil ula. Qiraah yang ketiga, bayyinatan, ma fi suhufil ula. Ini 3 qiraah boleh. Apa bedanya? Bayyinatu, bayyinatun sama bayyinatan. I'rabnya tentu berbeda semua, ya. Adapun bayyinatu ma fi suhufil ula, bayyinatu berarti mudhaf ini mudhaf. Adapun ma mudhaf ilaih. Bayyinah maksudnya Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Seakan-akan Allah berkata, tidakkah telah datang kepada mereka Al-Qur'an yang telah menjelaskan apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran ini muhaimin, pembenar kitab-kitab terdahulu. Al-Quran membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Makanya dikatakan bayyinatu ma, sebagai penjelas, sebagai bukti atas kitab-kitab terdahulu. Dia sebagai mudhaf. Kalau bayyinatun, ya, ini kan fa'il, ya, fa'il. Di sini ma badal. Apa awalam ta'tihim bayyinatun ma fi suhufil ula? Bukankah telah datang kepada mereka penjelas, yaitu Al-Qur'an, ma fi suhufil ula? Al-Qur'an tersebut yaitu yang ada. Diartikan dengan yang ada, yaitu Al-Qur'an tersebut ada disebutkan di Taurat dan Injil dan di Zabur. Maka di sini i'rabnya jadi badal, ma badal. Kalau di sini mudhaf ilaih, fa'il bayyinatun. Bukankah telah datang kepada mereka Al-Qur'an yang penjelas? Yaitu apa? Yaitu yang ada, yaitu badal, yaitu yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Ya, jadi badal. Kemudian yang ketiga, bayyinatan, yaitu ini hal. Ya. Awalam ta'tihim bayyinatan ma fi suhufil ula, ya, bayyinatan hal dia dari ma, yaitu bahwasanya Al-Qur'an telah terjelaskan di kitab-kitab terdahulu. Ini contoh, terkadang ada qiraat tapi maknanya semua benar. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka dengan istifham ingkari. Mereka berkata, kenapa Muhammad tidak mendatangkan dalil dari Tuhannya bahwasanya dia Rasul? Allah bantah, awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhuf. Bukankah telah datang kepada mereka Al-Quran yang telah dibenarkan oleh kitab-kitab terdahulu, atau yang dijelaskan oleh kitab terdahulu, atau yang sudah disebutkan dalam kitab terdahulu, atau sebagai penjelas dari kitab-kitab terdahulu? Jelas Al-Quran. Yang kalau turunkan Al-Quran, lau anzalna hadzal Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aita khasyian. Kalau turunkan Al-Quran kepada gunung, gunung akan khusyuk. Kemudian mereka berkata, kata Allah, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi. Kalau seandainya kami membinasakan mereka sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Tentu mereka akan berkata, ya Rabb kami, kenapa kau tidak utus kepada kami seorang rasul? Fanattabi'a ayatik, lantas kami akan beriman kepada ayat-ayatmu min qabli an nadhilla wa nakhza, sebelum kami nazil, kami terhina, wa nakhza, direndahkan. Ya. Maka Allah tidak mengadab mereka. Kalau Allah azab mereka sebelum datang rasul pada hari kiamat, mereka akan berkata,
Ya Allah, kenapa kau tidak utus Rasul kepada kami agar membacakan ayat Engkau dan kami akan beriman sekarang sebelum kami nazil wa nakhza. Azil maksudnya hawan, terhina. Al-khizyu, nakhza maksudnya naftadih, yaitu kami dibongkar aib kami. Jadi al-khizyu lebih khusus daripada azil. Azul maksudnya adalah kehinaan, hawan. Adapun al-khizyu artinya adalah iftidah, yaitu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengutus Rasul kepada mereka agar mereka tidak punya hujah pada hari kiamat kelak. Kata Allah, "Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu." Katakanlah Muhammad kepada mereka, kullun mutarabbis, setiap kita semua menunggu apa yang menimpa kita dunia maupun di akhirat. Fatarabbasu, maka tunggulah kalian. Fasata'lamun, kalian akan tahu man ashabus siratis sawi, siapakah yang berada di atas kebenaran, wa man ihtada, dan siapakah yang mendapat petunjuk. Kata para ulama, ini perkataan dari Nabi kepada mereka namun adalah ancaman. Silakan, kalian merasa benar, kalian merasa aku tidak mendatangkan hujah, kalian merasa Al-Quran bukan hujah, fatarabbasu. Silakan, kita sama-sama nunggu. Kullun mutarabbis, kalian menunggu, saya juga menunggu. Fatarabbasu, silakan menunggu. Kalian akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan ini adalah peringatan kepada mereka, ya. Seperti dalam Al-Quran ayat yang lain kata Allah, wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzaba man adallu sabila. Mereka nanti pada hari kiamat setelah melihat azab mereka akan tahu siapa yang lebih sesat. Ya. Kemudian seperti firman Allah, saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Mereka akan tahu keesokan harinya, di kemudian hari, manil kadzdzabul asyir. Siapa sih yang pendusta, yang sombong, ya. Jadi pertanyaan tersebut, ya, fasata'lamun man ashabus siratis sawi, mereka akan tahu siapa yang benar, mana yang mendapat petunjuk. Itu adalah ancaman dari Allah kepada mereka yang mereka merasa Rasulullah bukanlah seorang nabi. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari surah Thaha, alhamdulillah, ya. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah pertemuan ke-9, alhamdulillah kita selesai dari surah Thaha. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan surat yang lain. Mungkin kita akan bahas surat Maryam yang sudah pernah saya mulai 2 seri. Kita akan lanjutkan seri ketiga insyaallah taala. Kita isi hari-hari kita dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menambah iman kita dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Demikian saja, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.